and have our position. Ternyata kelompok separatis pimpinan Datu Junmar telah tiba di mana para penumpang berada yang tidak jauh dari pesawat. Awalnya para penumpang senang yang mereka kira bantuan telah datang dan mereka akan segera diselamatkan. Tetapi ternyata mereka adalah kelompok teroris. Junmar menanyakan kapten pilot yang mengawaki pesawat. Mereka meminta semua daftar penumpang dan kru yang ada di pesawat tersebut. Sementara Torres dan Gaspar hanya bisa melihat dari kejauhan kelompok tersebut mengancam para penumpang dan kru pesawat. Seorang penumpang dipenggal lehernya oleh Junmar dengan menggunakan pedang. Mereka menyuruh semua yang ada di sana naik ke dalam bus untuk dibawa ke markasnya yang berada di dalam hutan. Tersisa 2 orang separatis yang sedang mengobrak-abrik barang bawaan. Torrance langsung menembak seorang dari mereka berdua dan mencoba mengancam agar seorang yang tersisa buka suara kemana Sandra akan dibawa. Para penumpang yang disandra kelompok separatis dibawa ke desa Danduil. Mereka ditawan di sebuah gudang dekat dengan sungai. Torrance segera masuk ke dalam pesawat untuk mengeceknya. Ia sangat senang karena Dele berhasil menghidupkan kelistrikan pesawat kembali. Sementara David bersama manajemen Trailblazer mendengarkan percakapan antara Torrance dan operator telepon. Mereka juga telah mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh Daniela. Terry yang merupakan bos dari Trailblazer mengira para penumpang dan kru pesawat akan mendapatkan bantuan dari otoritas Filipina. David memberitahunya bahwa di Pulau Jolo tidak ada pemerintahan dan tentara di sana karena selalu dikalahkan oleh para kelompok separatis. Torrance bersama Gaspar segera menuju desa Danduil dengan menggunakan mobil kelompok separatis yang mereka bunuh di TKP. Tentara bayaran yang dipimpin oleh Selbeck telah berada di TKP, mengabarkan kepada David tentang situasi di sana. Sementara para kelompok separatis mengeluarkan beberapa sandera untuk dimintai keterangan dari negara mana mereka berasal lalu memasukkannya kembali. Tak lama kemudian datang Torres bersama Gaspar mendekati gudang tempat para penumpang dan kru disandra oleh kelompok separatis. Secara diam-diam mereka melumpuhkan satu persatu dari penjaga gudang. Benar saja para sandera akan dibawa ke tempat lain dengan menggunakan bot yang berada di tepi sungai. Selbeck masuk ke dalam pesawat menginfokan ada 2 mayat di dapur belakang pesawat dan memperlihatkan kepada Terry bersama David lalu membaca pesan mengenai penyanderaan. Gaspar mengambil sebuah palu besar mirip dengan palu yang dipakai oleh Thor. Ia gunakan untuk menggeprek seorang penjaga dari kelompok radikal tersebut. Dengan segera Torres membuka gembok gudang dan menyuruh mereka masuk ke dalam bus. Torres mencoba untuk keluar tanpa senjata alih-alih menemui Junmar. Sementara para kru dan penumpang menunggu keajaiban terjadi di dalam bus. Kelompok separatis tersebut memperlakukan Torres dengan kekerasan. Torres terpaksa berbohong telah menghubungi Manila. Tim SAR akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Perlakuan Junmar dan anak buahnya makin menjadi-jadi kepada Torres. Ia dipukuli dengan tongkat sehingga membuatnya sangat kesakitan. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan menghujam Junmar beserta anak buahnya. Ternyata Selbeck beserta anak buahnya telah sampai di markas kelompok separatis. Adu tembak antara tentara bayaran dengan pasukan separatis terjadi. Untungnya mereka dapat lolos setelah melajukan mobil bus ke arah pesawat berada. Selbeck bersama anggotanya merupakan tentara bayaran yang disewa oleh Trailblazer untuk membebaskan para penumpang dan kru. Sementara Daniela berharap-harap cemas melihat berita dan menunggu perkembangan peristiwa yang ayahnya sedang hadapi saat ini. Kemudian Daniela membuat sebuah video yang isinya ia sangat menyayangi Torrance. Mereka mengaku sebagai tim Trailblazer terdepan yang baru saja dibentuk dan membawa dana cadangan tetapi belum cukup untuk membayar harga keluar dari pulau itu. Akhirnya mereka pun telah sampai di tempat pesawat berada. Torrance mencoba memberikan penjelasan bahwa mereka akan kembali terbang dengan pesawat yang sama. Perkataan pun mendapatkan interupsi dari seluruh penumpang yang ada karena mereka trauma atas kejadian yang semalam dialami. Terry pun tidak setuju atas tindakan Torrance yang akan menerbangkan pesawatnya lagi. Ia mengkhawatirkan jika pesawat tersebut meledak. Tetapi David memberikan penjelasan situasinya sangat genting dan darurat. Itu adalah satu-satunya cara agar mereka keluar dari pulau itu. Gaspar bersama tentara bayaran bersiap menghadang para kelompok separatis yang mendekat. Para penumpang disuruh masuk secepatnya ke dalam pesawat. Sementara Torrance mengecek dan memperbaiki rem di roda pesawat. Selbeck harus mengulur waktu lebih panjang sebelum mereka lepas landas.
Adu tembak antara tentara bayaran yang disewa oleh Trailblazer melawan kelompok separatis Filipina terjadi. Kelompok tersebut mencegah agar pesawat tidak terbang. Gasper bilang tidak ikut bersama Torrance naik ke dalam pesawat. Ia pun berpamitan dengan Torrance ingin melanjutkan pelariannya sebagai buronan Interpol. Sedangkan Datu Junmar semakin marah setelah ajudan dan anak buahnya banyak yang mati dalam adu tembak dengan tentara bayaran. Sialnya, sebelah kaki Torrance terkena tembakan setelah ia mengambil alat komunikasi dari Selbek, namun masih kuat untuk berlari masuk ke dalam pesawat. Torrance segera masuk ke dalam kokpit bersiap menyalakan mesin pesawat dan melakukan lepas landas dari Pulau Jolo. Gasper melihat banyak uang di salah satu tas yang dibawa oleh tentara bayaran. Ia mengambil uang tersebut sambil terus membalas tembakan kelompok separatis. Sementara para kelompok separatis masih terus menembaki badan pesawat. Torrance dan Dele hanya punya waktu kurang dari 2 menit untuk lepas landas. Torrance mencoba berkomunikasi dengan markas Trailblazer melalui alat komunikasi yang diberikan oleh Selbek. Ia meminta panduan terbang secara manual. Terry melarang Torrance untuk lepas landas, tetapi tidak dengan David. Ia mencoba memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Torrance. Selbek bersama anak buahnya diminta untuk segera naik ke dalam pesawat karena waktu yang mereka punya sangat sedikit dan sangat mendesak. Sementara Gasper pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa uang yang ada di dalam tas. Junmar bersama seorang anak buahnya mencoba mengejar pesawat dengan mobil sampai di depan, lalu mencoba untuk menembakkan rudal ke arah Torrance dan Dele. Para penumpang sangat dibuat ketakutan oleh aksi para kelompok separatis tersebut. Gasper telah bersiap dari semak-semak untuk menembak Junmar bersama seorang anak buahnya yang telah melesatkan rudal ke arah pesawat. Pesawat pun dapat lepas landas sementara Junmar terkena roda pesawat hingga terpental dan modar. Kini para penumpang sedikit lega dapat meninggalkan Pulau Jolo, namun masih was-was karena pesawat yang mereka tumpangi tidak layak untuk terbang. Tiba-tiba mesin kanan pesawat mati padahal mereka membutuhkan seluruh daya dorong untuk bisa sampai di pulau lain dalam otoritas Filipina. Dari sistem kebaca, ketinggian pesawat hanya 400 kaki dengan kecepatan 135 knot, batas kecepatan minimal dari pesawat. Padahal Torrance sudah maksimal ngebut dengan kondisi saat ini. Sialnya lagi, pesawat semakin kehilangan kontrolnya. Padahal sedikit lagi mereka sampai di bandara Siasi yang telah terlihat oleh mata kepala Torrance. Terlihat pesawat yang oleng ketika melakukan pendaratan, penumpang diminta bersiaga karena akan melakukan benturan. Akhirnya Torrance bersama Dele berhasil melakukan pengereman dan pesawat pun berhenti di ujung landasan. Akhirnya mereka yang berada di dalam pesawat pun selamat. Torrance mendapatkan apresiasi dari seluruh penumpang pesawat termasuk tentara bayaran yang disewa dadakan oleh Trailblazer. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di review film selanjutnya.